Chop. Kira serius, ya Allah. Itu yang azan zuhur di mana tuh? Di Dewa di Ini sini. Jakarta. Sini juga. Silakan Pak, Eh. Mbak Derma kalau mau berkomentar, silakan Mbak Derma. Bunda, Pendapatnya silakan gimana? Bunda. Bunda Dharma. Oh, ini Bunda juga Derma nih ya. Mu'alaf Iya, beliau ini, Bang, mu'alaf. mu'alaf. Oh, aku kirain dermawan laki-laki. Mbak, Ya. Mbak, umurnya berapa Mbak? Mbak Dharma, Ya karena dia dermawan, orangnya dermawan, sering sodakoh. Karena kita tahu manfaat sodakoh itu seperti apa gitu kan. Di dalam kitab Mukasafatul Qulub Imam Al-Ghazali, pada saat Nabi Musa alaihissalam itu melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, beliau berpuasa. Setelah beliau berpuasa, beliau berbuka pada saat tenggelamnya matahari. Setelah itu beliau melaksanakan yang namanya sholat. Sholatnya seperti apa kita tidak tahu, tidak diceritakan seperti apa di dalam Al-Quran secara gamblang. Seperti halnya sholat yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, konon katanya sholatnya cuma berdiri saja. Kita tidak tahu seperti apa. Setelah itu beliau melaksanakan yang namanya zikir. Lalu Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap langsung dengan Allah pada saat itu. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah puasaku membuat engkau senang?" Kata Allah, "Tidak." Nabi Musa heran, "Apakah salatku membuat engkau senang?" "Tidak," kata Allah. "Lalu, apakah zikirku membuat engkau senang?" "Tidak," kata Allah. "Lantas, perbuatan apa yang bisa membuat engkau senang ya Allah?" Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, puasamu itu hanya untuk menambah keimananmu kepadaku. Salatmu itu pahalanya untuk dirimu sendiri. Zikirmu itu hanya untuk mengingat engkau kepadaku supaya hatimu tenang. Tetapi ada satu perbuatan yang paling aku sukai." Kata Nabi Musa, "Apa itu?" "Sodakoh." Nah, ini dermawan ini nih, karena demen sodakoh gitu. Ya, makanya Dewa bilang lagi ke Ikhwan Fillah yang ada di sini semua, kalau punya adik, punya anak janda, silahkan sodakohkan ke Dewa. Insya Allah Dewa rawat dengan baik. Jadi Sodakoh poinnya Bang Dewa, Iya. amal yang lebih dicintai Allah itu adalah amal yang bermanfaat bagi orang lain ya. Setuju ya? Iya, betul. Bang Dewa, kalau seandainya kata gini Bang Dewa, istri kita ini nyuruh kita untuk nikah Melani, lagi stres. nih, Iya, Bang Dewa. iya. Kalau istri kita nyuruh kita nikah lagi gitu, kalau saya nolak itu dosa nggak Bang Dewa? Tidak. Oh iya, Nggak dosa. alhamdulillah. Ya saya berpikir kalau misalnya dua itu kan dua orang yang ditanggung kalau dia melakukan dosa kan. Iya. Itu harus dipikirin juga, Bang Ahmad. Siapa bilang poligami itu enak? Berat itu. Betul. Berat banget. Berat memang. Diuntungkan bagi perempuan, dirugikan bagi laki-laki. Pertama, rugi nanggung dosa keduanya. Iya. Terus rugi hartanya mikirin dua orang. Iya kalau hartanya banyak, kalau nggak punya uang, botak tuh kepala. Oh, ini salah. Makanya kan Pemikiran Tuhan kayak tuh gini maha salah. adil. Tuhan nggak pernah menuntut laki-laki harus setia. Tapi Tuhan nggak pernah menuntut dosa atas perempuan. Adil kan Tuhan, Masya Allah tuh. Iya, Jadi tolonglah laki-laki memang- jangan terlalu menuntut para laki-laki. Curhat ceritanya. Tolonglah Kalau kalau ngepek. kalau diminta jangan dilempar panci gitu. Kalau ini ya. Nah, ya, gini Bang. Cerita dulu. Aku tuh baik. sebenarnya bahagia sama istriku, bahagia. Tapi kenapa kok pengen lagi gitu? Ya kan apa salahnya aku nambah bahagia? Peribahasanya gini ya. Peribahasanya istriku rajin tapi pemarah ya. Yang kedua istriku pemalas tapi penyabar. Nah, jadi kan saling melengkapi, menambah bahagia. Wes lanjut.
Ya, ini salah satu Antum bersyukur hadis kalau punya istri pemarah. salah satu hadis Nabi nih ya. Kalau perempuan ingin cepat masuk ke surga, harus merelakan suaminya untuk berpoligami, mengikhlaskan. Kata perempuan itu, Pak Ustadz, kan jalan menuju surga itu banyak. Memang banyak diakui, tapi macet, macet. Kalau ini jalan tol ini, ya, jalan tol, langsung ini. Itu, Bang Dewa, ya. aku tanya deh, ini pasti istri abang nggak hafal nih Quran surat An-Nisa ya kan? Hah? Ini pasti Tahu istri dia. abang nggak hafal nih An-Nisa ayat, khususnya ayat 3 nih, pasti nggak hafal nih kayaknya nih. Tahu dia tahu. Tahu dia. Tahu. Tahu. Mm. Iya. Ya bagi yang mampu silahkan gitu, bagi yang tidak jangan. Tapi kan mampu di sini bukan mampu mengenai soal finansial ya. Mampu di sini bukan soal memberikan makan. Kenapa Dewa percaya hal demikian? Karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai umatku itu kelaparan. Sampai hari ini belum ada kita mendengar umat Islam itu meninggal kelaparan, belum ada Iya, sama sekali. Karena itu doa itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita tanyakan di sini, apakah mampu ketika yang namanya istri itu dipoligami, dia mampu menahan rasa sakit dibully. Dia mampu menahan rasa sakit yang namanya dihina sama tetangga. Mampu atau tidak? Itu yang ditanyakan itu. Bukan mengenai soal urusan dapur, urusan sumur, urusan kasur, bukan itu. Semua laki-laki insya Allah sanggup seperti itu. Selama ada telur bebek sama kandang-kandangnya dimakan, insya Allah itu jos itu. Masya Allah. 300 tenaga kuda Ini itu. perlu ngaji nih aku sama Bang Dewa nih. Bijaksana banget. Dewa rasa Berapa Bang umurnya Bang? Umurnya berapa Bang? Dewa 24. 24. Loh. Iya. Kirain kok sama Bang, aku 23, beda tipis. Oh Balik, gitu. Bang 23 itu Ahmad. angka keramat itu. 23. Dibalik Bang Ahmad. 23. Coba dibalik Bang Ahmad. Berapa tuh? Gimana Bang? Enggak, Dewa Itu sengaja 36. Bang Dewa bilang 24 itu karena original teksnya sudah berubah. Kalau original teksnya itu 42 itu. 36 lewat 36. 36. Nggih. Yo kaget soalnya kan pola pikirnya sudah bijaksana. Pengalamannya banyak. Yo kan masa Justru 24 kan terkejut gitu. pola pikir bijaksana itu di saat kita umur 40 tahun. Itulah yang namanya tingkat paling dewasa, tingkat paling bijaksana ketika usia kita 40 tahun. Ini pun ada dalam apa sih? Kalau misalkan dijelaskan secara akal, insya Allah ini masuk akal. Kenapa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun? Mungkin di sini nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu ya. Ada alasannya. Nggak ada yang tahu kan? Nah, Alhamdulillah kalau AA Dewa tahu itu. Pada saat umur 40 tahun, orang itu mau jadi apa-apa sebelum umur 40 tahun. Orang itu mau jadi apapun juga, jadi apa? Apa namanya ya? Tidak dewasa atau pikirannya picik di saat umur 40 tahun itu. Itu puncaknya ya, Ada di tuh umur Bang De. 40 tahun. Gimana yuk? Ya Alamuddin kayo kalau nggak salah yuk. Nggak ada, bukan di situ ya. Ada tuh Bang Gusli, Kalau Bang di- Gusli narangin tuh. Kalau di kepercayaan Cina itu umur 45 tahun. Seperti halnya pada saat kita bermain sepak bola setengah itu ya, setengah permainan. Umur 45 tahun. Dan Allah memberikan injury time selama 5 tahun, artinya sampai puncaknya umur 50 tahun. Kalau udah umur 50 tahun tidak ada perubahan, itu sangat sulit untuk berubah. Tetapi di saat umur 40 tahun orang itu mau berubah, disitulah yang terbaiknya di situ. Umur 40 tahun. Gitu. Sebelum dilanjut, Bang Dewa jangan kebanyakan diturunkan ilmunya ke Bang Ahmad, bahaya. Nanti lahan Bang Dewa habis nanti. Ini sebenarnya ya, tadi Dewa buka Komal itu bukan untuk apa-apa, cuma mau ngetes. Ngetes aja ini kena ban atau tidak. Takutnya Dewa kena ban.
Makanya Dewa tes, ternyata bisa, jadinya manjang ini. Jadinya manjang lagi. Tadinya cuma 10 menit, 15 menit gitu. Itu Pak. Di sini ada nggak Bang ya yang mau Bang ya? Di Komal tuh? Abang nih, barangkali ada yang minat sama Ahmad nih, yang masih kecil nih. Ada Bu Yuni, coba aja Bu Yuni itu. Bu Yuni janda loh. Kasihan tuh dia. Bu Yuni Mau Ahmad? Orang mana Bu Yuni? Dia orang orang Cilegon, Cilegon. Pada Bentar, ketawa yang di tanya- bawah kan. Ya Allah, belum ngomong bentar. Bentar, Kalau tak mau tanya Bu istriku Yuni, dulu. saya jodohin nanti ya. Sama Bu Yuni. Tanya dulu sama istriku. Ya boleh, Kemarin boleh. Walaupun bolehin, itu bolehin. udah tua ya Bu Yuni, tapi santannya masih banyak itu. Santannya masih kental itu. Coba aja. Ya. kalau santannya masih Iya kental, Bang. manjang. Soalnya ini masalahnya nih ini Bang. Votingnya anu Bang. Udah kadaluarsa Bang Dewa. Anu Bang Dewa, votingnya itu ada di istri. Soalnya kan kepemilikan sahamnya milik istri. Jadi kan voting di tangan istri. Oh ya silakan, minta izin dulu ya. Minta izin dulu. Kalau diizinkan ya silakan, kalau tidak diizinkan ya diam-diam aja gitu. Diam-diam Ini aja. Bang Dewa sadar nggak sadar Aman ya, aman ini aman. kata Bunda Rahma ini bener-bener kebangetan nih Bang Dewa, aku nggak dihargain loh katanya. Ya udah diem aja. Ada orang tua dulu ya mengatakan seperti ini. Kalau misalkan pengen punya istri 2, 3, atau 4, gimana caranya supaya damai? Ini sih kata orang tua ya, tidak ada hubungan dengan agama ya. Katanya piara bebek, 1 bebek jantan, 4 bebek betina. Itu nggak akan ribut katanya. Coba aja. Itu ya. Nah, kalau misalkan melihara 1 bebek betina, 4 bebek jantan, pasti pada berantem. Yang jantan berantem. Tapi kalau 4 betina, 1 jantan, itu dijamin nggak akan berantem. Damai. Nah, sama halnya seperti itu. Coba aja, sugestinya di situ sih ya. Terlepas Ada juga itu benar sih, tidaknya, Bang wallahu Dewa, alam. hadisnya ada tuh. Nah, Kalau kalau kayak pusing gitu- 1, tambah 1 lagi. Kalau masih pusing, tambah lagi 3. Bang Masih pusing, Dewa tambah 1 lagi. jangan digituin dong Bang Dewa, sama aja kayak bebek nanti kita. Enggak, supaya kita damai gitu maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita damai katanya. Itu kan kata orang tua dulu. Oh dianggap begitu ya. Jadi ini Nah, anu Bang terkadang- Dewa, kesannya Ya. ini pakai telinga panci nih. Kesannya gitu, pakai telinga panci. Jadi cukup didengarkan lah. Pasang hati yang kuat gitu dengerin, dah selesai. Bang Dewa. Terkadang Kalau pasang mulut berantem, tapi kalau pasang telinga damai. ya kata-kata orang tua itu Iya, Bang, terkadang terus, bener Bang. loh ya. Walaupun itu tidak ada sama sekali dalam ajaran, tapi terkadang bener. Kayak contoh kayak gini. Kalau kita jatuh di kamar mandi, kalau misalkan tidak meninggal, itu cacat seumur hidup. Itu bener loh itu. Bener itu. Dan itu terbukti. Ada dalilnya Bang, ada dalilnya tuh. Ini Dalilnya tidak ada ada. hubungan sama agama. Ini orang tua. Kan dibilang kata orang tua. Tapi kalau misalkan tidak percaya, silakan buktikan. Bener nggak jatuh di kamar mandi itu? Kalau beliau itu tidak meninggal, dia cacat seumur hidup. Itu fakta. Itu fakta loh. Kita percaya takdir, tapi kita juga harus percaya sama yang namanya realita. Realitanya seperti itu. Hadisnya ada Bang. Dan terbukti. Tidak ada. Tidak ada, ini orang tua dibilangin. Orang tua dulu Ada Bang. bilang kayak gitu. Dan kenapa itu di kamar mandi? Ternyata kamar mandi itu isinya setan semua. Kan kita tahu tempatnya setan itu di mana sih? Di kamar mandi, tempat-tempat jorok. Makanya untuk kamar mandi supaya aman, supaya kita terjatuh, tidak meninggal atau tidak cacat seumur hidup. Yang pertama, jangan sampai kamar mandi itu lampunya mati. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pakai pintu. Cukup pakai grey gitu gorden gitu ya. Tirai. Cukup pakai tirai. Jangan pakai pintu. Yang ketiga, Cuma 2 aja, cuma itu. yang ketiga ada pastikan lantai jangan sampai licin. Licin. Nah. Bisa seperti itu. Tapi ya itu sih orang tua dulu, tidak ada sama sekali hubungan dengan ajaran ataupun hadis. Tetapi faktanya seperti itu.
Tapi Dewa sering sih sering dulu sama istri di kamar mandi itu. Sampai Bang duduk-duduk Dewa. sering. Gantian Iya, lah, gantian itu gantian Kalau boleh Bang tahu Dewa nih, zuhur dulu kalau yang mungkin pertama mau sama yang zuhur. kedua saling mengetahui nggak? 5 menit lagi Dewa tutup kok. Mau Oh, juhur 5 lima. menit lagi. Oke, Nah, 10 menit paling lama 10 menit kita. Kirain Soalnya di bawah sampai ada sore calon apa ada calon mau istri juga ini di bawah. Udah ngomel-ngomel nih. Ini Melani Pan Ander tuh. Calon istri itu. Masya Allah. Kasih Iya, aku cuma aja bang. Bang kasih aku cuma aja bang. istri Soalnya siapa abang Dewa memang nggak tahu. memang pemurah bang ya. Bang kalau abang memang pemurah kasih aku aja bang. Soalnya Cuma orang istri, pemurah tuh istri kekasih siapa Allah nggak bang. tahu. Nggak tahu istri siapa. Jangan calon istri itu. Mm-mm. Kalau orang pelit musuh Allah bang, walaupun dia tuh orang alim. Nah orang pemurah itu kasih Allah walaupun dia orang jahil. Tuh. Jadi kasih aku aja lah. Pak Sugi marah tuh jadinya Pak Ustadz Sugi tuh sembarangan aja Udah Bang diam Dewa. aja. Ini udah nggak bisa apa-apa juga. Udah yang tua diam aja, ini urusan yang muda. Siapa bilang Pak Sugi Diam. udah tua? Ganteng masih. Mau bukti. Lihat giginya udah akaran itu semua. Lihat fotonya. Gigi nggak Akar semua menjamin yang bawah nggak berfungsi. Ini Bang akar Dewa. ini banyak akarnya. Kalau Dewa belum ada akarnya gigi ini sampai sekarang. Belum ada akarnya. Ah. Tapi Bang Sugi ini karomah loh Bang, karomahnya Bang Sugi ini sudah mengislamkan 3.000 orang. Menurut hayalan aku aja. Kayaknya lebih Bang pemain tua kok ini Bang Sugi nih. Main tua. Beliau Masih sering kok muda Bang mensyahadatkan. Sugi. Di apologet Islam Maksudnya pemain tua itu pendebat lama lah. Iya betul. Rata-rata mereka sudah pernah yang namanya mensyahadatkan. Dewa berapa orang? Ntar iya lagi enggak, udahlah. Tapi Iya. Dewa yang menarik itu pada saat Dewa mensyahadatkan Pak Erwin. Itu menarik. Dewa mensyahadatkan Pak Erwin. Beliau adalah seorang pembenci ya, seorang pembenci Islam gitu kan. Pembenci Islam, tapi Dewa gempur habis-habisan gitu. Pertanyaannya pertanyaan menohok semua dalam ajaran agama Islam. Insya Allah Dewa bisa jawab dengan baik. Akhirnya dia pun takluk dan tunduk akan Al-Quran. Yang bikin Dewa luar biasa itu, Dewa diundang ke rumah dia jam 9 malam. Dia itu mensahadatkan temennya. Bayangkan ya, siang dia bersahadat, malamnya dia mensahadatkan temennya atas nama Robi, temennya. Masya Allah. Luar biasa, seorang mualaf langsung bisa memualafkan dia. Terus udah gitu dia pergi ke haji, langsung umroh dia. Umroh. Apakah Dewa diajak? Dewa diajak ke umroh. Mas Dewa, umroh yuk. Dewa bilang apa? Aduh, kalau umroh Dewa belum sanggup. Kata Dewa, berapa biaya umroh Pak? Kata dia, ya biaya umroh mah beda sama haji. 20 juta juga cukup katanya. Gini aja deh Pak. Bang Dewa, sebelum Bang Dewa Ya. tutup nih, mohon maaf, naikin dong Aki Sugi biar menyampaikan tausiahnya. Ya, nggak usah. Nah, saingan Dewa ntar ini. Saingan Dewa nggak usah. Dia naik di bawah dia. Wain naik ntar Dewa kalah ini tuh, kalah pamor. Anu aja, Bang Sugi itu spesialis dinas agama, Bang Dewa spesialis orang yang sudah masuk Islam. Jadi bagi wilayah. Nah, gini. Yang menarik itu pada saat Dewa bilang biaya umroh itu kisaran 20 juta pada saat itu. Dewa bilang seperti ini, bercanda sama dia. Pak, saya belum sanggup untuk umroh. Tapi kalau Bapak mau sih, duitnya aja deh, kata Dewa. Digituin ceritanya sama Dewa. Oh begitu? Langsung dia masuk kamar. Dia bawa uang 15 juta. Mas Dewa, ini buat Mas Dewa. Oh enggak, kata Dewa, enggak. Nggak usah. Kata Dewa langsung kabur pada saat itu. Apakah diterima sama Dewa? Tidak Dewa terima sama Dewa uangnya ya, tidak diterima. Tetapi ada satu pemberian dari dia, tidak berharga, walaupun itu harganya tidak melejit, masih ada di Dewa barangnya sampai hari ini. Dewa nggak akan sebutkan, harganya tidak sampai juta-juta kok, tidak sampai ratus ribu, hanya puluhan ribu saja. Sementara uang itu tidak Dewa ambil, uang Nilainya itu. bukan Mau dipakai disumbang. ya Bang Dewa ya. Iya, begitu. Dewa bercanda pada saat itu bilang ke dia, bercanda. Cuma ditanggapi serius sama dia, begitu. Dewa diundang ke rumahnya. Bang Dewa. Diundang ke rumahnya, ya. Kalau Bang Dewa, kalau dikasih istri nolak nggak Bang? Oh enggak, kalau itu mah. Maksudnya dinikahin lagi.
Enggak lah, dia kan punya tetangga tuh yang bahenol tuh. Dewa bilang kalau itu mah boleh lah. Dewa nikahin tuh. Nah, gitu. Mantap. Nah ini berarti abang ini ngerti rasa bang, ngerti rasa. Sama-sama aku tuh. Kalau dikasih uang aku kayaknya enggak bang, tapi kalau dikasih anaknya atau apa itu, aku terima dengan lapang dada. Eh, Allahu Kalau Akbar. tetangganya oke lah kata Dewa teh. Sampai sekarang alhamdulillah Dewa masih berhubungan sama beliau gitu kan. Malah kapanpun Dewa mau ke rumah beliau, beliau itu menerima Dewa gitu. Rumahnya itu berapa kilometer di rumah Dewa ya? Sekitar 20 kilometer lah dari rumah Dewa jaraknya. Dan berapa kali pun dia pun sering ngundang Dewa ya. Wah, ke rumah main, Wak. Sama istrinya pun umroh dia itu. Baca Quran belum bisa, apa belum bisa? Saya pengen umroh katanya. Kacau, baru mualaf pengen umroh. Jadi Bang, saudara-saudaraku semua, imannya kelas dewa tuh bang. jadi saudara-saudaraku semua, kebukti ya bahwa laki-laki tidak takluk dengan uang, tidak takluk dengan harta, tapi bisa takluk sama yang namanya satu makhluk mulia, wanita. Ya itu Wanita godaan gimana terbesar dulu? soalnya kan. Terus Godaan ada apa terbesar dengan kan? wanita gitu ya? Godaan terbesar itu kan wanita. Hubus sahwati minan nisa, itu sudah jelas. Kita tahu lah ya, berapa banyak orang yang hancur karena wanita dan berapa banyak orang yang maju karena wanita. Kita lihat yang namanya kisah riwayat yang tidak akan pernah yang namanya yang namanya fudar itu apa? Kisah Nabi Adam sama Siti Hawa. Nabi Adam sama Siti Hawa itu karena apa? Karena bujuk rayu dari istrinya Siti Hawa. Kita lihat bagaimana yang namanya seorang Cleopatra gitu kan. Cleopatra berhasil menundukkan yang namanya Julius Caesar. Kita lihat lagi Michael Hart. Bagaimana seorang Michael Hart bagaimana dia pintarnya dalam membunuh karakter-karakter musuhnya, tapi dia bisa tunduk hanya karena seorang hostess yang bernama Donna Rice. Hancur semuanya itu karena wanita. Tapi berapa banyak juga laki-laki yang maju karena wanita. Tidak ada laki-laki hebat tanpa ada wanita di belakangnya. Begitu. Dan pesan dari Dewa yang paling utama menurut ajaran agama Islam, surga diharamkan bagi seorang suami yang tidak memuliakan istrinya. Makanya muliakan istri. Bener, Bang. Gitu. Jadi bang ya, posisi perempuan nih lebih ke arah jadi penasehat loh. Hujan nih, Bang Dewa. Bagi aku sih Hujan besar, lebih ke arah Dewa belum penasehat. sholat. Oke, Ya, Bang hujan Dewa. besar, Dewa Doanya belum dulu. sholat. Nanti kita lanjut lagi. Silakan Pak Badai atau nggak Pak Al Fakir, kita berdoa kafaratul masjid. Silakan. Kita tutup. Silakan Bang Badai. Oh, sebelum Silakan, ditutup, silakan. Dewa minta maaf dulu ya. Minta maaf pada Ikhwan Villa. Dewa cuma bercanda tadi. Kalau ada ilmu, silakan ambil. Kalau tidak ada, ya itu dibuang saja. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah. Kalau ada yang salah, itu datang dari Dewa. Bioskop Mahadewa segera ditutup. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada Mahadewa datang, nggak usah mandi. Kita mandi bareng dari sini. Silakan. Bapak Badai, ditutup. Ya, silakan Oke, Bang. aku tutup. Oh, iya. Ya, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.